ingat semua peristiwa-peristiwa zaman Bapak sedang berjuang dan masih ditakuti mungkin ya pernyataan-pernyataan Bapak. Apa rahasianya Pak Kwik? Rahasianya jangan berhenti bekerja dan jangan mengurangi pekerjaan selama masih mampu fisiknya, sehingga dengan demikian seolah-olah tidak ada perubahan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Baik Pak Kwik, ini malam ini Pak Kwik hadir di sini. Bapak pernah menjadi menteri di 2 era ya Pak ya? Ya. Dan bahkan sebelumnya ini kalau saya lihat foto-foto Bapak zaman dulu ini, aktivis juga Bapak ini ya? Ya, betul ya. Profil Pak Kwik Kian-gi terlebih dahulu, kita lihat dulu Pak. Ya. Kwik Kian-gi adalah ahli ekonomi sekaligus politisi Indonesia, keturunan Tionghoa yang lahir di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935. Sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebelum berangkat kuliah ke Nederlandisch Economisch Hogeschool, Rotterdam, Belanda. Di Belanda pula, anak pasangan Kwik Huai-guan dan Tae Kwik Ki ini bertemu dengan DJ Johanna de Witt, gadis Rotterdam yang kemudian menjadi istrinya. 2 dari 3 anak mereka bahkan lahir di kota itu. Lulus dari Nederlandisch Economisch Hogeschool pada tahun 1963, ia tidak langsung pulang ke Indonesia, melainkan bekerja dulu sebagai asisten atase kebudayaan dan penerangan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Kwik Kian-gi kemudian lebih sering tampil sebagai pengamat ekonomi dan namanya mulai dikenal luas. Ia pun terjun ke dunia politik dan pendidikan. Selanjutnya, penulis dan pengamat masalah-masalah ekonomi yang sangat produktif ini pun melaju ke Senayan sebagai anggota DPR. Di sana, Kwik Kian-gi sempat dipercaya menjadi wakil ketua MPR. Kemudian diangkat Presiden Gus Dur sebagai Menko Equin. Lalu dipaksa mundur dari jabatan itu dan sempat pula menjadi anggota Komisi 9 DPR RI. Menariknya, oleh Megawati saat itu diangkat lagi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, merangkap Ketua Bappenas pada Kabinet Gotong Royong. Pak Kwik, sampai dengan sekarang Bapak ini masih kritis terhadap pemerintah. Ya. Sebetulnya tidak, tapi cuma kritisnya kritis yang konstruktif, hanya menunjukkan yang salah. Tidak dalam arti kritis untuk tidak setia kepada pemerintah dan tidak setia kepada Republik. Walaupun kemudian ada pihak-pihak yang menjadi tidak suka dengan Kwik Kian-gi. Oleh karena pada umumnya orang itu tidak suka mendengar kebenaran. Bukan tidak suka mendengar kritik, tapi kebenaran itu sering sekali menyakitkan. Baik, ini ada artikel yang lumayan pedas juga nih Pak. Ya. Pernyataan Bapak nih, Kwik Kian-gi _2, Rabu 26 November 2014. Subsidi dicabut, pemerintah justru ambil untung uang rakyat. Ya, sebab ini agak rumit sedikit yang diartikan subsidi. Itu sebetulnya tidak berarti pemerintah keluar uang tunai. Yang diartikan subsidi adalah perbedaan antara harga yang terbentuk di dunia internasional di New York dengan harga yang dijual kepada rakyatnya sendiri. Logiknya mudah sekali. Minyak itu kan milik bangsa Indonesia yang ada di dalam perut bumi Indonesia. Ya. Nah sekarang itu harus dibayar kepada siapa dan harganya berapa? Kan tidak ada. Itu milik rakyat kan. Nah minyak yang ada di bawah perut bumi mesti dinaikkan, kemudian di-refine, dikilang, kemudian ditransport. 3 kegiatan itu biayanya uang tunai yang harus dikeluarkan paling boros hanya $10 per barrel. Nah kalau kurs ketika itu waktu saya berbicara 10.000 per dolar, jatuhnya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 1 liter itu hanya Rp630. Dijual 4.500 kan kelebihan uang tunai banyak. Tapi pemerintah mengatakan tidak begitu pikiran kami. Pikiran kami adalah kami menjual 4.500, sedangkan harga minyak 100 per barrel kalau dihitung jatuhnya 10.000, jadi kami rugi. Sebetulnya kerugian itu kerugian karena tidak bisa menjual di New York. Jadi bukan kerugian dalam bentuk uang tunai yang keluar.
Tapi pemerintah lalu tergelincir atau sengaja atau apa mengatakan APBN menjadi jebol. Nah, kalau APBN jebol berarti uang tunai keluar yang tidak betul, itu bohong gitu. Kalau pemerintah mengatakan subsidi adalah opportunity loss, kehilangan kesempatan untuk menjual minyaknya di New York, oleh karena harus memberi minyak, mengadakan minyak kepada rakyatnya sendiri, itu betul. Tapi kalau mengatakan subsidi adalah uang tunai yang dikeluarkan yang membuat APBN jebol, itu salah. Selama ini Bapak merasa pemerintah membohongi rakyat atau tidak? Menurut saya ya, oleh karena apa? Pemerintah bisa salah, ya, bisa salah tanpa membohongi kalau belum ada yang memberitahukan. Ya. Yang memberitahukan bahwa kondisinya seperti yang baru saya ceritakan itu sudah cukup banyak. Dan bahkan secara terbuka di TV One juga diakui oleh Anggito Abimanyu ketika beliau masih menjadi direktur anggaran. Jadi di dalam diskusi yang ramai dengan saya katakan, jadi tidak sama dengan uang keluar. Tidak, dia bilang. Sekarang begini, saya mengatakan membohongi rakyat, pemerintah siapapun, boleh dibantu siapapun, tolong berikan kepada saya ini secarik kertas, ini bolpen, tulislah satu persatu. Sampai Anda datang pada kesimpulan Anda. Tidak ada satu yang mau atau yang berani. Saya minta itu tidak boleh. Oke, kalau sebagai rakyat biasa tidak boleh, tidak apa-apa. Ketika sebagai Menko juga tidak diberi. Sebagai Menko? Sebagai Menko tidak diberi. Bapak tidak diberi? Tidak, serius, saya minta Pak? ketika sebagai Menteri Bappenas yang ex officio komisaris tidak diberi Pertamina juga tidak diberi. Bapak sebagai Menko menegur menteri yang bersangkutan atau tidak? Iya, saya ingin tahu bagaimana Anda tiba pada angka-angka yang menyimpulkan bahwa itu subsidi. Tidak dijawab. Sampai sekarang pun Menteri SDM yang baru saja di dalam kabinet Jokowi pernyataan pertama mengatakan saya telah menginstruksikan untuk memberi perhitungan yang sebenar-benarnya untuk diberikan kepada publik. Sampai sekarang tidak ada. Baik.